Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Desing peluru tidak lagi terdengar ketika para pejuang memilih berhamburan meninggalkan markas. Mereka harus merelakan sebagian pasukan gugur di Brondong Company. Tepatnya di senja itu, saat mereka berdiskusi mempersiapkan rencana penyerangan, tiba-tiba muncul pasukan penjajah. Yang dengan cepat mereka langsung menembak membabi buta. Korban-korban pun berjatuhan. Sementara para pejuang yang berada di dalam segera melakukan perlawanan. Namun jelas kalau mereka kalah jumlah. Melihat bahaya tersebut, sang pemimpin pergerakan gerilya, Bowo langsung menyuruh agar semua menghindar terlebih dahulu. Dia menyuruh membereskan bagian belakang markas untuk mencari jalan keluar, yang pada akhirnya mereka mampu menembus dan saling terpisah menyelamatkan diri. Matahari pagi menembus dedaunan sepanjang hutan, menyinari setiap sudut dan membebaskan rerumputan dari basahnya embun. Tampak seorang perempuan berjalan perlahan, kadang berhenti sesaat, lalu dengan gemulai memetik daun demi daun. Dimasukkannya ke dalam wadah dunak yang ada di gendongannya. Terkadang pula mengambil jamur yang tumbuh di sekitar pepohonan yang tumbang dan kering. Dengan waspada akan binatang berbisa, dia melakukan pekerjaan tanpa tergesa-gesa. Dia adalah Suyatmi, perempuan yang telah kehilangan janinnya itu, kini memulai hidup baru. Bersama Sarminah, yang kini dipanggilnya Nyi, dia telah berpindah ke sebuah dusun terpencil. Nyi Sarminah ingin agar kehidupan mereka lebih tenang dan tentram. Tidak ingin lagi menemui sosok seperti Demang Suryo. Bersama Nyi Sarminah, Suyatmi memulai hidup dengan menjadi peracik obat tradisional. Dia belajar semua itu dari Nyi Sarminah, yang ternyata paham akan jenis tanaman untuk media pengobatan. Dan pada kenyataannya, semua orang merasa cocok dengan obat racikan mereka. Dengan pakaiannya yang khas daster, ia pun dipanggil dengan sebutan tabib. Dan semenjak kejadian yang berlangsung di wilayah Rembang, Suyatmi seolah tidak pernah ingat masa lalunya. Ia seperti terlahir kembali tanpa dosa. Sejak kembali datang ke dunia nyata atas bantuan Nyi Sarminah, yang menuruti kehendak Nyi Dasih, dia sudah keguguran. Namun dia tidak ingat jika pernah hamil. Gusti! Teriak Suyatmi terkaget. Tampak di hadapannya tergeletak seorang lelaki berlumuran darah. Setelah menengok kiri kanan, Suyatmi pun mulai melihat kondisi pria tersebut. Begitu yakin kalau masih hidup, dia segera melihat bagian lain di tubuhnya, yang ternyata lelaki itu terkena beberapa tembakan di dada, lengan, dan pahanya. Melihat itu, dia pun segera beranjak pulang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memberitahu Nyi Sarminah. Dia menghentikan langkah ketika akan memasuki perkampungan. Dan jelas dia melihat bangsa Company menyisir rumah demi rumah warga. Baru kali ini kampungnya mendapat tamu bangsa Company.
sebelumnya merupakan kampung terpencil yang bisa dibilang nyaman. Suyatmi menduga kalau mungkin saja telah terjadi pemberontakan. Dan bangsa penjajah itu mencari para pejuang yang melakukan pemberontakan. Mereka sengaja tidak mencari ke hutan, karena selain takut dengan jebakan, hutan tersebut tidak pernah terjamah manusia. Menurut warga sekitar, banyak binatang buas di dalamnya. Tapi pada kenyataannya, Suyatmi yang selama ini sering keluar masuk hutan tidak pernah bertemu sesuatu yang membahayakan. Paling-paling kalah jengking, kelabang, dan ular yang akan pergi jika diusir. Meski tahu keadaan hutan tidak membahayakan, namun dia merahasiakan hal itu. Dia tidak mau merusak kepercayaan masyarakat yang berpandangan semacam itu. Suyatmi terus bersembunyi sambil melihat ke arah rumahnya, yang memang berada paling pinggir dan hanya beberapa meter saja dari hutan. Dia merasa cemas dengan Nyi Sarminah. Karena menurut cerita yang dia dengar, bangsa penjajah itu terkadang melakukan hal di luar batas kemanusiaan. Tanpa pandang bulu, mereka akan melakukan pelecehan pada perempuan, terutama pada gadis. Pada akhirnya, rasa cemas itu berakhir. Semua pasukan kompeni memilih kembali ke markas tanpa menyakiti para warga. Tanpa banyak berpikir, Suyatmi kembali melangkah. Secepatnya, dia masuk ke rumah dan menemui Sarminah. Kowe ora apa-apa to, Nduk? Tanya Nyi Sarminah yang terlihat panik. Sakbenere ana apa to, Nyi? Londo sakmono brae kok padha mrene. Suyatmi justru balik bertanya tentang apa yang dilakukan para kompeni tadi. Dan ternyata benar dugaan Suyatmi, telah terjadi penyerangan oleh para pejuang semalam, yang membuat bangsa kompeni geram dan memburu para pejuang. Kampung Suyatmi menjadi kampung pertama yang disisir, sehingga mereka langsung kembali untuk menyisir kampung lain. Setelah memberitahu niat para kompeni tadi, Nyi Sarminah yang merasa ada gelagat aneh dari Suyatmi balik bertanya. Dia menanyakan alasan Suyatmi yang pulang lebih cepat, karena biasanya jika Dunak sudah penuh, barulah dia pulang. Tapi kali ini pulang lebih pagi dan malah tanpa Dunak di punggungnya. Suyatmi menceritakan tentang apa yang ditemui di hutan. Aja melu-melu, Nduk. Barno wae ketimbang nyawa dadi taruhan. Nyi Sarminah berucap serius. Tapi sebagai seorang tabib yang berjiwa penolong, tentu sikap itu bertolak belakang dengan nuraninya. Bagi dia, menolong sesama adalah kewajiban, terutama yang menyangkut urusan nyawa. Dia pun membujuk agar Nyi Sarminah sependapat dengannya. Namun rayuan itu tidak mempan. Karena jika sampai kompeni tahu, maka sudah dipastikan putuslah nyawa mereka. Suyatmi tetap bersikukuh pada prinsipnya. Dia tetap akan membantu pria tersebut, walaupun Nyi Sarminah tidak ikut. Dan gertakan itu tampaknya mampu meluluhkan hati Nyi Sarminah. Semenjak perempuan itu menatap tajam pada Suyatmi, dia teringat akan janjinya pada Nyi Dase, yang seumur hidup akan menjaga dan membahagiakan Suyatmi. Teringat akan hal itu, dia pun mempersiapkan segala keperluan, lalu ikut ke hutan bersama Suyatmi. Pengobatan dilakukan cukup lama, memakan waktu hampir 4 jam. Itu dikarenakan harus membuat ramuan secara cepat, yang juga masih mencari beberapa bahan di lokasi sekitar. Meski begitu, dengan penuh kesabaran mereka melakukannya. Darah yang keluar sangat banyak saat pengambilan peluru, membuat pria tersebut makin tidak berdaya. Meskipun sudah selesai semua, tapi belum ada tanda-tanda segera siuman. Sambil membersihkan darah yang berlumuran di tangan, Nyi Sarminah bercakap dengan Suyatmi. Dia meminta agar Suyatmi tidak membawa lelaki itu ke rumah. Dia takut ada antek kompeni yang melapor hingga membuat mereka dalam bahaya. Dan biasanya hal itu berdampak bagi warga lain. Kompeni pasti akan melakukan penyiksaan dan pembunuhan pada warga kampung. Bahkan bisa-bisa kampung yang telah menerima mereka dengan baik itu dibumi hanguskan. Terus nasibe priye, Nyi? Ucap Suyatmi yang tidak tega.
Perdebatan kembali terjadi antara mereka. Saat saling adu pendapat memuncak, lelaki tersebut tersadar dari pingsan. Setelah Suyatmi memberi minum bekalnya, dengan suara yang lemah, pria tersebut mengucap terima kasih. Dia juga berucap kalau akan tinggal di hutan saja sampai lukanya kering. Tampaknya dia mendengar apa yang diperbincangkan Suyatmi dan Nyi Sarmina. Lelaki yang memperkenalkan dirinya dengan nama Bowo itu berharap agar selama berada di hutan, mereka tetap merawat dan mengurusnya. Luwih apik ngono wae. Ora ndadekake ancaman kanggo wong kampung. Ucap Nyi Sarmina. Dua minggu sudah, Suyatmi merawat dan mengurus segala kebutuhan Bowo. Karena kesehariannya memang masuk ke dalam hutan larangan, maka tidak ada seorang pun warga yang merasa curiga. Bowo sendiri selama berada di tempat itu merasa ada yang ganjil. Setiap malam, dia selalu mendengar suara aneh di sekitar. Terkadang pula dirinya seperti melayang di udara. Semenjak itu pula, semakin hari sikapnya semakin berubah. Seakan ada yang mempengaruhi jiwanya. Sedangkan Suyatmi, keakraban pun terjadi antara mereka. Bowo yang seorang komandan itu menceritakan tentang jati dirinya. Sebagai pejuang, dia selalu berpindah-pindah tempat dan nyawa tidak lagi terpikir. Yang terpenting baginya adalah melawan kezaliman bangsa lain. Karena terus bergerak melakukan perlawanan, pria yang mengaku masih bujangan itu enggan berhubungan dengan wanita. Tapi dia mengaku, saat bertemu dengan Suyatmi, ada perasaan cinta yang datang. Bahkan dia meyakinkan Suyatmi akan serius dan segera menikahinya. Setelah itu, akan mengajaknya ke pulau seberang. Di sana mereka akan hidup dalam kebahagiaan. Mendengar pengakuan terus terang itu, Suyatmi hanya terdiam. Begitu mudah seorang pejuang berpaling hanya karena cinta. Apalagi sudah memiliki nama yang terdaftar dalam buku pencarian orang di markas kompeni. Tapi siapapun Bowo, Suyatmi tidak terpengaruh akan karismanya. Dia pun berpikir kalau Bowo telah salah menilai kebaikannya selama ini. Sama sekali tidak terlintas tentang rasa apapun, selain rasa iba seorang tabib pada pasiennya. Suyatmi sama sekali tidak tertarik dengan Bowo, karena dia telah mempunyai seorang hambatan hati, sosok penuh karisma yang segera akan melamarnya. Lelaki yang mampu menaklukkan hati Suyatmi itu adalah Saidi. Oleh warga kampung dipanggil dengan nama Said. Pria gagah itu dikenal sebagai keturunan orang kaya di kampung. Selain hasil panennya yang melimpah ruah, orang tuanya juga menjadi langganan bangsa kompeni saat mencari hiburan. Yakni mencari rombongan penari ataupun minuman arak untuk pasukan mereka. Sering juga orang tua Said dipanggil untuk acara pesta, sehingga terjalin keakraban dengan bangsa penjajah. Dan mungkin karena adanya orang terpandang di kampung, sehingga keadaan kampung selalu nyaman dan jauh dari kekerasan pasukan kompeni. Sikap tersebut berbeda jauh dengan sikap Said, anaknya, yang justru secara rahasia memberikan dana bagi para pejuang. Dia memilih tidak ikut dengan bapaknya yang pro kompeni dan mengambil sikap yang membahayakan. Dia ingin memperjuangkan kemerdekaan meski di balik layar. Selain mendanai, Said terkadang memberikan informasi bagi para pejuang. Dia memberitahu saat diadakan pesta, sehingga para gerilyawan bisa melakukan penyerangan. Sayang, jumlah para pejuang saat itu belum begitu banyak, sehingga kompeni selalu menambah pasukan setiap kali usai penyerangan. Said berharap pejuang muda akan terus bertambah, karena semangat mereka lah yang mampu mengusir bangsa asing. Di samping pekerjaan dan pemikiran tentang para pejuang, Said juga mempunyai kisah lain sebagai manusia normal, yakni rasa pada seorang wanita. Awal jumpa dengan Suyatmi bermula pada saat bapaknya mendadak tidak sadarkan diri. Tepatnya, usai bertamu di markas kompeni di kota, yang ternyata Eyang Ratno minum arak berlebih, hingga ada pembuluh darah yang rusak. Dengan sabar Nyi Sarmina yang dibantu Suyatmi melakukan pengobatan hingga sembuh. Dari pertemuan itulah
yang membuat Suyatmi mengenal dan menaruh hati pada Saidi. Sebenarnya ada masalah serius di awal hubungan mereka. Hal itu adalah tentang Eyang Ratno yang ternyata juga ingin memiliki Suyatmi. Tapi masalah itu teratasi saat Suyatmi memberitahu Said. Hingga dari perdebatan sengit ayah dan anak itu menjadikan warga tahu hubungan mereka yang sedang berlangsung. Semenjak saat itu, tidak ada pemuda kampung maupun lelaki lain yang berani mendekati Suyatmi. Mereka tidak ingin berurusan dengan keluarga Eyang Ratno. Sepurane, Kang, wis ana wong liya sing duweni atiku. Tutur Suyatmi yang membuat Bowo malu bukan kepalang. Sebagai lelaki, harga dirinya jatuh. Dia menyesal telah mengungkap perasaan hatinya. Dia telah keliru menilai pandangan mata Suyatmi selama 2 minggu ini. Hal itu membuatnya melupakan segala kebaikan Suyatmi. Dia bertekad akan memiliki perempuan itu bagaimanapun caranya. Apalagi dia mempunyai kedudukan yang sudah pasti dihormati setiap warga. Aku balik dhisik, Kang. Yen tatu ning sikilmu wis garing tenanan, kowe iso latihan mlaku sithik-sithik. Ucap Suyatmi dengan tersenyum. Dia tidak tahu gemuruh di dada Bowo. Ada luka bercampur amarah di sana. Empat hari berturut-turut, Bowo masih mencoba merayu Suyatmi. Dia tetap ingin agar perempuan cantik itu mau dijadikan pendamping hidup. Meski merasa risih, tapi Suyatmi tetap melakukan kewajibannya sebagai tabib. Dia tidak peduli rayuan maut yang menggoda dan tetap memegang kukuh cinta yang telah terjalin. Kesetiaan itu akan selalu dijaga sampai kapanpun. Setelah dari tempat Bowo dan sekalian mencari beberapa bahan ramuan, sesampai di rumah, Suyatmi dikejutkan dengan kehadiran Said bersama orang tuanya. Dengan sukacita dia menyambut kedatangan mereka, yang ternyata berniat serius dalam perjodohan. Mereka akan nakokno Suyatmi. Di dalam adat Jawa, ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum beranjak ke pelaminan. Ada istilah nakokno, yakni pertemuan awal antara orang tua dan calon pasangan. Bisa juga disebut perkenalan antara orang tua untuk memberitahu weton anak mereka. Karena bagi orang Jawa, weton adalah hal utama penentu masa depan mempelai. Mereka akan membatalkan perjodohan jika weton tersebut jatuh pada keburukan. Tapi jika weton itu cocok dan jatuh pada kebaikan, maka dilakukanlah hal yang kedua di lain hari, yang biasa disebut naleni. Naleni, istilah ini untuk memperkuat hubungan calon mempelai. Biasanya akan diberi sesuatu bagi calon mempelai perempuan, yang menandakan bahwa sudah ada yang akan menikahinya. Kebanyakan pemberian itu berupa perhiasan berbentuk kalung atau cincin. Di pertemuan ini juga membahas hari baik dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk membahas segala persiapan yang dibutuhkan. Dan setelah berjalan lancar, hal ketiga yang dilakukan sebelum terlaksananya ijab kabul adalah lamaran. Biasanya lamaran ini diadakan seminggu sebelum pesta perkawinan. Di sini pihak lelaki akan memberikan seserahan berupa hewan ternak berupa sapi. Bahan makanan seperti beras, kelapa, dan pisang yang panjang tandannya. Juga membawa makanan matang berupa ketan beraneka warna, koci, dan nogosari. Setelah 3 hal tersebut terlaksana, barulah ijab kabul dilaksanakan disusul acara pesta pernikahan. Kowe ora bakal nikah yen ora karo aku, Yatmi. Ucapan itu keluar dari mulut Bowo, yang rupanya dengan terpincang, dia mengikuti langkah Suyatmi. Dia ingin tahu di mana Suyatmi tinggal, sehingga dengan mudah dia akan membuat rencana untuk mendapatkan cintanya. Dan dengan jelas, dia melihat sosok Said bersama orang tuanya. Dia yakin kalau orang yang dikenal baik itu adalah orang yang dimaksud Suyatmi. Saidlah yang telah menaklukkan hati Suyatmi. Terlihat ada amarah di matanya. Meski hanya 3 minggu kebersamaannya dengan Suyatmi, namun dia merasa cinta telah tumbuh tanpa terkontrol.
seorang pemuda membuat Bowo terkaget. Dia adalah Wasis, salah seorang tangan kanannya selama bergerilya. Pemuda itu menceritakan kalau sudah beberapa minggu melakukan pencarian terhadapnya. Bahkan ada yang menganggap kalau telah meninggal dunia. Tapi Wasis yakin Bowo masih hidup. Dia pun nekat masuk hutan melalui jalur utara demi keamanan dari pengamatan masyarakat. Yang akhirnya dijumpai alas tidur dan ramuan di dalam hutan. Dan ditemuilah sang komandan di sini. Dengan bantuan Wasis, Bowo melangkah kembali untuk meninggalkan hutan lewat jalur utara. Sementara itu di rumah Suyatmi, terdengar tawa berbahagia di sela perbincangan hangat. Wetone Saidi rebo wage yu. Coba digathukke karo wetone Suyatmi. Muga-muga wae cocok. Tutur Ibunda Said. Mereka saling mencocokkan neptu sebelum menanyakan lebih detail pada ahli hitung. Eyang Ratno yang sedikit banyak tahu memberi pendapat bahwa anaknya memang berjodoh dengan Suyatmi. Dari ramalannya ada kebaikan di masa depan mereka. Dia tahu bahwa Nyi Sarminah juga paham akan hitungan neptu, sehingga dia yang tidak tahu pasti weton Suyatmi memberi jawaban hari dan pasaran yang baik. Padahal sesuai yang Suyatmi utarakan pada Nyi Dasih dulu, wetonnya tidak boleh berpasangan dengan weton Saidi, karena akan ada petaka yang membuat si lelaki meninggal dunia. Tapi Nyi Sarminah tidak ingin merenggut kebahagiaan Suyatmi. Dia tetap menyetujui, walaupun bayangan buruk akan datang. Bagaimanapun juga, masalah weton adalah sesuatu yang sangat dipercaya. Pertemuan hari itu pun berakhir. Tinggal menunggu waktu menuju pelaminan, mencari hari yang tepat untuk melaksanakan pesta yang dinanti. Suyatmi tersenyum sendiri penuh sukacita. Beberapa saat setelah tamunya pulang, Suyatmi menuju hutan mengirim makan siang untuk Bowo. Sekaligus memberitahu bahwa secepatnya dia akan melangsungkan pernikahan. Sehingga Bowo tidak lagi berharap memilikinya. Tapi dia terkejut saat melihat Bowo tidak ada di tempat. Begitupun di sekitar. Tidak nampak tanda-tanda keberadaannya. Meski merasa khawatir, namun Suyatmi tidak mencari Bowo. Dia yakin kalau komandan itu memang berniat menghindar dan pergi darinya. Muga-muga gak ada alangan sembok temoni Kang Bowo. Gumam Suyatmi kembali membawa makanannya menuju pulang. Malam yang larut membawa suasana semakin dingin. Bowo merasa senang karena para pejuang terus bertambah setiap harinya. Kekuatan itu akan diasah sampai benar-benar mampu menandingi pasukan kompeni. Mereka harus kuat dan jeli, karena yang dihadapi bukan hanya bangsa penjajah, tapi ada pula musuh dalam selimut yang justru lebih membahayakan. Pergerakan mereka terus berpindah agar tidak terlacak oleh antek-antek kompeni. Dan setelah kepulangannya itu, Bowo semakin merasa ada yang aneh dalam dirinya. Dia merasa ada sosok yang mendampingi. Sikapnya pun berubah menjadi pemarah. Bowo juga merasa ada kebimbangan dalam hatinya. Bayangan Suyatmi selalu hadir membakar amarah. Sifat kepemimpinannya semakin pudar karena memikirkan hal itu. Beberapa kali ia hendak menghabisi Said, namun belum ada waktu yang tepat. Dia pun terus mencari kesempatan untuk menghabisi saingannya itu. Dan di malam ini, saat pasukan berpindah di dekat perkampungan Suyatmi, dia berniat menyelesaikan semua. Terbujuk hasutan setan, Bowo memilih tidak seorang pun yang memiliki Suyatmi selain dia. Hasutan itu terus mendengung di gendang telinganya hingga merasuk di otak. Dia pun melangkah meninggalkan markas dengan berpakaian layaknya warga kampung. Setelah melakukan perjalanan dengan sangat hati-hati, tibalah di rumah Suyatmi. Dengan rasa rindu yang bercampur amarah menjadi satu, perlahan-lahan dia mengintip ke dalam rumah lewat celah anyaman bambu.
Dan perasaannya hancur lebur saat melihat Suyatmi terlelap dalam pelukan Said. Dia baru tahu kalau mereka telah menikah. Apa sing mbok karepno, Bawa? Suara lirih Sarmina membuatnya terkesiap. Bawa langsung menoleh tanpa menjawab. Setelah memandang Sarmina, dia pun meninggalkan tempat itu tanpa berucap apapun. Sarmina hanya memandang langkahnya dengan tajam, sampai benar-benar menghilang di kegelapan malam. Sarmina tahu ada sesuatu yang merasuki jiwa Bawa. Dari penglihatan mata batinnya, Bawa telah diikuti sosok tak kasat mata dari hutan larangan, yang mana sosok tersebut akan menjerumuskan dalam keburukan. Bagaimanapun, Sarmina masih memiliki ilmu kebatinan meski tidak sempurna. Ilmu yang selama ini tidak pernah diperlihatkan pada siapapun, termasuk Suyatmi. Dan di malam ini, seperti di malam Jumat Kliwon sebelumnya, dia melakukan satu ritual untuk paku yang ditancapkan di kepala Suyatmi. Ritual yang dilaksanakan tepat di tengah malam itu adalah dengan melakukan semedi sekitar 15 menit sambil merapal mantra. Semua demi kelangsungan hidup Suyatmi yang akan kembali menjadi manusia normal jika sudah memiliki keturunan kelak. Di saat itulah dia menghentikan ritual karena kebahagiaan akan dimiliki oleh Suyatmi. Saklawasin aku ije urip. Ra bakal ana wong sing iso gawe kowe nelongso, Yatmi. Ucap Nyi Dasi mengucap janji. Sementara itu, Bawa yang diliputi rasa kalut terus membayangkan apa yang telah dilihatnya tadi. Dia pun memutuskan meletakkan jabatannya sebagai komandan. Dia beralasan akan pulang untuk menemani ibunya yang sedang sakit. Dan itulah akhir perjuangannya. Dia telah terhasut sosok tak kasat mata yang mengikuti. Setelah pamit pada Wasis dan semua anak buah, Bawa pun melangkah pasti. Tapi pikirannya telah berubah menjadi sosok yang jahat, bahkan sangat jahat. Dia berbelok arah menjadi seorang pengkhianat. Bawa langsung menuju markas company dan siap bergabung dengan mereka. Dia meyakinkan kaum penjajah dengan memberitahu kekuatan para pejuang dan menceritakan rute yang akan disambangi. Malam itu juga, pasukan company bergerak cepat. Atas petunjuk dari Bawa, mereka menyerbu markas pejuang di waktu semua lengah. Dan dalam insiden tersebut, tidak ada seorang pun yang selamat. Semua gugur sebagai pahlawan, termasuk Wasis. Sungguh, suatu kebiadaban yang didasari oleh pengkhianat bangsa. Hanya dengan sebuah pembuktian, Bawa mengorbankan semua pejuang. Dia melupakan semua kebaikan orang-orang yang pernah dekat, bahkan dianggap sebagai saudara. Dan tega, dia mengorbankan mereka demi ambisi iblis. Dan dia benar-benar kalap, sehingga lupa pengabdiannya selama ini. Dan kini, tujuan akhir akan tercapai. Dia menyuruh agar company menangkap Saidi, yang diam-diam mendukung pergerakan para pejuang. Tanpa ada pertimbangan, hal itu pun dilakukan. Saidi ditangkap dibawa ke markas. Meskipun ayahnya yang dekat dengan company minta agar dibebaskan, namun permintaan itu tidak digubris. Mereka lebih ikut saran dari Bawa. Di sana, Saidi disiksa sebelum akhirnya dihukum pancung. Suyatmi yang sedang hamil hanya bisa menangisi takdir. Sementara Nyi Sarmina merasa sangat berdosa atas apa yang terjadi. Ritual yang seharusnya akan berakhir saat Suyatmi punya keturunan, kini harus terus berlanjut. Dari tragedi tersebut, dia meyakini kalau Neptu Said dan Suyatmi memang benar-benar menjadi kenyataan. Said harus mati. Hanya saja, dia tidak menyangka jika kematian itu sangatlah tragis. Di sisi lain, Bawa merasa puas karena dendamnya terbalaskan. Dia pun menemui Suyatmi, hendak melanjutkan rayuan untuk menyunting. Tapi saat tahu Suyatmi sedang hamil, dia menjadi geram. Rasa benci yang mendalam menjadi sebuah ancaman baru. Sadar, Bawa. Bangsa gaib sing terus mbok andalno. Buao supaya hatimu tentrem lan cerak marang Gusti. Nyi Sarmina yang tahu akan gelagat tidak baik coba menasihati.
Tapi sosok itu sudah menyatu dengan jiwa Bowo, sehingga tidak ada siapapun yang bisa menasihatinya. Dia justru menantang Nyi Sarminah, dan sebelum berpamitan, dia mengancam akan menghabisi mereka berdua. Mendengar ucapan itu, membuat Nyi Sarminah merasa was-was. Ilmu yang dicoba melawan sosok di sebalik diri Bowo tidaklah mampu. Kesaktiannya sangat jauh di bawah, sungguh bukan tandingan. Bowo sendiri masih diam-diam menjadi antek company. Dia menjadi orang yang bermuka dua. Jika berkumpul dengan warga, menjadi bagian warga. Dan jika berada di markas company, maka menjadi bagian pengkhianat bangsa. Seiring berjalannya waktu, dia pun fokus melakukan suatu ritual untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang selama ini bersamanya. Bahkan sosok itu menjadi pelindung diri. Bowo melakukan ritual tersebut di dalam hutan larangan, tepatnya di tempat saat ia terluka dulu. Dan ketika dia mampu menguasai diri, hingga sosok itu benar-benar menyatu dengan jiwanya, barulah menunggu saat tepat untuk menghabisi Suyatmi. Dia tidak mau jika secara terang-terangan beradu ilmu dengan Nyi Sarminah. Tentu akan membuat warga gempar, juga berpandangan jelek. Dan niatnya itu tersampaikan malam ini. Tepat tengah malam Jumat Kliwon, lewat sosok gaib pendampingnya Bowo mengirim Banaspati. Di saat itu, Nyi Sarminah sedang melakukan ritual di halaman belakang rumah. Yang pada akhirnya ritual itu pun dikesampingkan, dan dia coba melawan sosok bola api itu. Tapi ilmunya tidak mampu menandingi, yang pada akhirnya api melalap setiap bagian rumah. Mendengar Suyatmi berteriak histeris, segera Nyi Sarminah masuk menuju kamar. Dengan sekuat tenaga, dia melawan kekuatan yang mencegahnya masuk. Dia tidak peduli dengan darah kental yang menyembur dari mulut. Dan pada akhirnya, dia pun mampu sampai ke kamar Suyatmi. Sekuat tenaga didobrak pintu itu. Terlihat Suyatmi tergeletak tidak berdaya. Sedangkan mukanya melepuh hitam akibat sasaran bola api. Yatmi, sadar nduk. Tangio. Guncangan ke badan disertai teriakan itu tidak mampu menyadarkan Suyatmi. Dengan sekuat tenaga, Nyi Sarminah mencari celah untuk keluar rumah. Diseretnya Suyatmi hingga ke pinggiran hutan. Bertepatan dengan warga yang terdengar riuh berbondong-bondong datang, dia telah pergi masuk ke dalam belantara. Di remang cahaya bulan, Nyi Sarminah memandangi Suyatmi dengan hati pilu. Wajah cantik telah hancur akibat luka bakar. Sedangkan perutnya tampak berdarah-darah saat diseret tadi. Sudah dapat dipastikan, janin itu tidak lagi terselamatkan. Dalam hitungan menit, terlihat asap tipis mengumpul dari rambutnya, yang kemudian disusul lepasnya paku dari kepala Suyatmi. Barulah Nyi Sarminah tersadar bahwa dia belum melakukan ritual rutin di malam Jumat Kliwon. Ruh Suyatmi melayang meninggalkan jasadnya. Sejenak kemudian menghilang entah kemana. Nina, mangkato ning Pulau Marongan Rembang. Golek omah klanceng putih. Terus dadekno kekancan semeti. Suara menggema itu terdengar jelas di telinga Nyi Sarminah. Dan tidak lain, itu adalah suara Nyi Dasih. Segera, dia membawa jasad Suyatmi ke sebuah pohon besar. Dipandangnya sejenak jasad berlumur darah itu. Kemudian memberikan perlindungan gaib. Lalu dia pun melangkah ke Pulau Marongan, sesuai petunjuk nyata yang didapat. Setelah sehari semalam berjalan, senja itu dia sampai di lokasi. Dengan kedikdayaan yang dimiliki, Nyi Sarminah mampu menemukan sarang kelanceng putih. Dan di tengah itu pula dia mulai semedi, melepaskan semua pikiran duniawi yang melekat. Menuju satu arah demi Suyatmi, seorang yang harus menemukan kebahagiaan. Kelanceng putih berterbangan menemani sepanjang semedi, hingga beberapa jam kemudian muncullah sosok berpakaian ratu yang cantik jelita. Sang ratu tersenyum saat kelanceng bergerak menggeruputinya. Jupu omah klanceng kuwi nih mas. Masalah liyo, aku sempat ngerampungno.
tutur sang ratu. Sejenak kemudian, Nyi Sarminah mengucapkan terima kasih, lalu membuka mata perlahan. Sempat dia melihat ratu berpakaian mewah ala keraton tersebut, sebelum akhirnya lenyap. Disusul semua kelanceng kembali ke sarangnya. Nyi Sarminah heran bukan kepalang saat mengambil sarang tersebut, karena sarang yang lengket itu telah berubah keras seperti tanah liat. Dan tidak ada satu kelanceng pun terlihat dari lubang kecil sebagai pintu keluar dan masuk. Karena penasaran, Nyi Sarminah hendak tahu isi di dalamnya. Minah, kuwi mung kanggo Yatmi. Kembali terdengar suara Nyi Dasih yang membuat Nyi Sarminah mengurungkan niatnya. Dia pun membawa dengan hati-hati barang tersebut, lalu segera melangkah pergi. Di tempat lain, Bowo yang merasa kehebatannya mumpuni, mulai terganggu dengan munculan sosok Suyatmi. Perempuan dengan daster serba putih itu tampak sangat menyeramkan. Mukanya hancur dan rambutnya acak-acakan. Yang lebih mengerikan adalah ada lubang di perutnya. "Dasar kuntilanak! Kowe ora bakal ono ning dunya iki!" teriak Bowo sambil mengeluarkan kemampuannya. Termasuk bangsa gaib yang selama ini menjadi pendampingnya, ikut serta menyerang Suyatmi. Bahkan sosok gaib yang sangat hebat tersebut dibantu oleh bangsa gaib yang tunduk padanya, termasuk sosok Banaspati yang telah membakar rumah Suyatmi. Tapi serangan demi serangan tersebut tidak mampu membuat Suyatmi terbakar, karena sosok ratu menjadi pelindungnya. Dan begitu melihat ratu tersebut, semua bangsa gaib pendamping Bowo bersujud semua. Mereka berada di bawah kekuasaan sang ratu. Tidak ada satupun yang berani melawan, termasuk sosok yang paling hebat sekalipun. Bowo terus berteriak lantang menyuruh agar mereka menghabisi semua, agar tidak terlihat lagi di muka bumi. Namun tidak ada satupun yang bergerak. Semua masih bersujud seakan menunggu titah sang ratu. Melihat hal itu, Bowo hendak menghabisi Suyatmi dengan kemampuannya. Tapi mendadak, dia diserbu hewan kelanceng. Bowo berteriak histeris sambil menepis semua makhluk tersebut. Tapi dengan ganasnya, kelanceng putih terus mengerubuti dan menyerang. Ada yang masuk ke tubuh lewat lubang telinga, lubang hidung, juga lubang mulut. Yang seketika membuat Bowo melonjak-lonjak kesakitan, disusul kemudian roboh dan berguling di tanah. Dalam hitungan menit, dia mengejang lalu tidak bernafas. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar, dan sekujur tubuhnya hancur. Setelah semua berakhir, ratu menyuruh agar semua bangsa gaib itu kembali ke wilayahnya masing-masing. Begitu semua sudah menghilang, sang ratu melihat sejenak ke arah Suyatmi. Sing sabar nih mas, Ucapnya, lalu raib entah kemana. Malam itu menjadi malam yang mencekam. Suyatmi yang menjadi sosok menyeramkan menghantui setiap warga kampung. Meski tidak mengganggu, hanya menampakkan diri dengan tawanya yang melengging menakutkan. Tapi warga merasa ketakutan dengan kemunculannya. Warga memanggilnya sebagai kuntilanak. Ada juga yang menyebutnya sebagai sundel bolong. Itu karena perutnya yang berlubang hingga tampak bagian dalamnya. Pagi hari setelah teror semalaman, warga yang menduga bahwa Suyatmi meninggal dalam kebakaran memutuskan untuk membuat makam di tempat bekas rumahnya. Mereka yakin arwah itu bergentayangan karena tidak tenang dengan jasadnya. Dan mereka berharap tidak lagi ada teror setelah melakukan hal tersebut. 2 makam pun berdiri di sana. Malam ini selepas Isya, Nyi Sarminah sudah tiba di hadapan jasad Suyatmi. Disiramnya wajah Suyatmi dengan isi di dalam sarang kelanceng, yang ternyata adalah bedak berwarna kuning keemasan. Setelah selesai, dia memasang kembali paku tepat di tengah kepala. Seketika apas tipis mengepul, disusul tubuh Suyatmi yang mulai bergerak. Dan secara gaib, wajah cantik kembali dimiliki Suyatmi. Hanya saja berubah drastis, sama sekali tidak sama dengan wajah yang dulu, tapi semakin cantik dan mempesona. Nyi, aku kok kebak geteh kenapa, Nyi? Pertanyaan Suyatmi membuat Nyi Sarminah terkesiap.
Dia mengajak Suyatmi ke sungai untuk membersihkan diri sebelum pergi jauh meninggalkan hutan dan perkampungan. Dari kejadian itu, barulah Nyi Sarminah teringat akan cerita Nyi Dasih, yakni tentang bedak sakti Dewi Lanjar yang berjuluk bedak Sabto Kencana Wangi. Nyi Dasih bercerita tentang sejarah bedak tersebut, khususnya dengan Dewi Lanjar yang seorang anak raja, di mana Prabu Brawijaya ingin menyatukan seluruh kerajaan, tapi tanpa ada pertumpahan darah. Maka dia pun mengumpulkan dukun-dukun sakti, dan salah satu dukun memberikan jasa dengan membuat bedak sakti. Bedak tersebut dibuat dari rambut, kulit, dan air kewanitaan dari 7 perawan. Pada akhirnya, bedak tersebut dipergunakan oleh Dewi Lanjar, yang kemudian menjadi sakti mandraguna. Dia mampu menaklukkan hati para raja, hingga bertekuk lutut dan menyerahkan kerajaannya. Tujuan sang raja pun berhasil. Sebagian besar kerajaan takluk di bawah pimpinan Brawijaya, yang kemudian mampu disatukan. Demi menghindari pertumpahan darah, Dewi Lanjar memilih melakukan semedi. Dia tidak ingin menikah demi tetap bersatunya seluruh kerajaan. Karena jika dia memilih salah satu raja, maka akan terjadi pertumpahan darah. Dia pun menjalani semedi dan memutuskan mati moksa. Ruh dan jasadnya hilang entah kemana. Diyakini dia menjadi penguasa pantai utara. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.